Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ananda semua. Bagaimana kabarnya pada siang kali ini? Apakah masih semangat untuk mengikuti pelajaran Bapak pada siang kali ini? Alhamdulillah kalau masih semangat. Baik, sebelum kita lanjut, alangkah baiknya kita awali kegiatan kita pada siang kali ini dengan membaca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Baik Ananda semua, semoga apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan diberkahi dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Baik, sebelum kita lanjut, Bapak akan mengecek kehadiran Ananda semua. Yang pertama, Tina Karantina hadir. Rona Corona hadir. Kofida Ataka hadir. Handi Sanitiza hadir. Irfandi Saputra hadir. Karantinawati hadir. Egi Kurniawan hadir. Kovindiawanto hadir. Detolino hadir. Baik, Ananda semua, alhamdulillah pada pertemuan siang kali ini Ananda semua hadir. Baik, sebelum kita lanjut pada pembelajaran, tidak henti-hentinya Bapak memberikan wejangan kepada Ananda semua tentang pentingnya pendidikan. Bapak pernah membaca sebuah buku yang dikutip dari Nelson Mandela. Ia berkata, pendidikan adalah senjata paling ampuh untuk mengubah dunia. Jadi, jika kita cerna dari kata-kata si Nelson Mandela ini, bahwasanya untuk mengubah dunia atau mengubah sesuatu, itu bermula dari sebuah pendidikan. Mau itu pendidikan olahraga, pendidikan matematika, pendidikan agama, pokoknya segala pendidikan itu sangat penting yang harus dijalani oleh setiap insan yang hidup di muka bumi ini. Seperti yang dijelaskan oleh yang dijelaskan di dalam Al-Quran, bahwasanya tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina. Jadi tidak ada batasan bagi kita ini untuk menuntut sebuah ilmu atau menunjang sebuah pendidikan. Jadi Ananda semua, semangatlah dan giatlah dalam belajar. Semoga Ananda semua kelak menjadi orang-orang yang berhasil, yang bisa membanggakan dan dibanggakan oleh orang-orang di sekitar Ananda semua. Amin. Baik Ananda semua, materi kita pada siang kali ini yaitu tentang ilmu mawaris. Baik, sebelum Bapak lanjut ke materi, Bapak akan menunjukkan atau menyebutkan tujuan dari pembelajaran kita pada siang kali ini, yakni siswa atau Ananda semua diharapkan mampu menjelaskan pengertian ilmu mawaris. Kemudian Ananda juga diharapkan mampu menjelaskan tujuan serta kedudukan ilmu mawaris. Selanjutnya Ananda juga diharapkan agar mampu menjelaskan dasar hukum serta menyebutkan ayat-ayat yang terkandung dalam Al-Quran tentang ilmu mawaris. Dan yang terakhir, Ananda juga diharapkan mampu menguraikan hikmah ilmu mawaris. Baik, lanjut ke materi. Pengertian mawaris. Mawaris menurut bahasa berasal dari bentuk jamak miratsun, yang dalam bahasa Indonesia bermakna peninggalan orang meninggal yang diwariskan kepada ahli warisnya. Mawaris dari segi bahasa adalah harta yang diwariskan. Dari segi istilah yaitu ilmu tentang pembagian harta peninggalan setelah seorang meninggal dunia. Ilmu mawaris juga disebut sebagai ilmu faraid, yang artinya ketentuan. Kemudian faraid adalah ilmu tentang membagi harta peninggalan orang setelah meninggal dunia. Jadi, dengan kata lain,
dapat dirumuskan ilmu faraid atau mawaris ini adalah ilmu yang mempelajari tentang ketentuan-ketentuan pembagian harta pusaka kepada ahli waris menurut hukum Islam. Jadi ilmu mawaris ini adalah ilmu yang mempelajari tentang pembagian harta waris. Begitu. Baik, selanjutnya yaitu hukum ilmu mawaris. Hukum ilmu mawaris ini fardu kifayah, artinya jika kita yang sudah mempelajarinya, maka gugurlah kewajiban bagi yang lainnya. Dasar hukum ilmu mawaris ini berdasarkan Quran surah An-Nisa ayat 7 yang berbunyi, bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu bapak kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak pula dari harta peninggalan ibu bapak dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan. Sedangkan ketentuan pembagian warisan seperti dijelaskan dalam Quran surah An-Nisa ayat 11 sampai dengan 12. Dalam ayat tersebut dijelaskan siapa saja dan berapa besar bagian yang dapat atau yang didapat oleh para ahli waris tersebut. Lanjut kepada tujuan dan kedudukan waris ilmu mawaris. Tujuan dari ilmu mawaris yaitu adalah untuk mengetahui cara membagi harta warisan sesuai dengan ketentuan Al-Quran dan Sunnah, sesuai dengan keadilan sosial dan tugas serta tanggung jawab masing-masing ahli waris, dan bertujuan untuk menciptakan kedamaian di tengah-tengah keluarga. Baik, kedudukan ilmu mawaris ini bisa dilihat yaitu sangatlah dalam bagi agama Islam. Ilmu mawaris ini menjadi solusi efektif berbagai permasalahan umat terkait pembagian harta waris. Kala ilmu mawaris diterapkan secara baik, maka urusan hak Adam akan terselesaikan secara baik. Semua ahli waris akan mendapatkan haknya secara proporsional. Lanjut kepada hukum dan ayat-ayat yang terkandung dalam Al-Quran tentang ilmu mawaris ini. Yang pertama, yaitu yang disebutkan pada poin kedua tadi, yaitu hukumnya fardu kifayah. Sedangkan ayat-ayat yang terkandung di dalam Al-Quran, yaitu terdapat dalam Quran surah An-Nisa ayat 11, yang artinya Allah mensyariatkan bagimu tentang pembagian pusaka untuk anak-anakmu, yaitu bahagian seorang anak laki-laki sama dengan bahagian dua orang anak perempuan. Dan jika anak itu semuanya perempuan, lebih dari dua, maka bagi mereka 2/3 dari harta yang ditinggalkan. Jika anak perempuan itu seorang saja atau tunggal, maka ia memperoleh separuh harta. Dan untuk dua orang ibu bapak, bagi masing-masingnya 1/6 dari harta yang ditinggalkan. Jika yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu bapaknya saja, maka ibunya mendapat 1/3. Jika anak yang diwarisi oleh ibu bapaknya atau mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat 1/6. Pembagian tersebut sesungguhnya dipenuhi wasiat yang dibuat dan sudah dibayar hutangnya tentang orang tuamu dan anak-anakmu. Kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka lebih dekat banyak manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. Kemudian terdapat juga dalam Quran surah An-Nisa ayat 12 dan Quran surah An-Nisa ayat 176. Selanjutnya yaitu lanjut ke hikmah mawaris. Ada beberapa hikmah tentang ilmu mawaris ini, atau hikmahnya kita mempelajari ilmu mawaris ini diantaranya yaitu dapat memperkuat keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu betul-betul maha adil, karena adilnya Allah tidak hanya terdapat pada ciptaannya, tetapi juga pada hukum-hukum yang telah ditetapkannya, seperti hukum waris Islam ini atau hukum mawaris ini. Kemudian itu dapat memberi petunjuk kepada setiap muslim atau masyarakat Islam agar selalu giat melakukan usaha-usaha dakwah dan pendidikan Islam sehingga tidak ada orang Islam pun yang murtad. Kemudian yaitu dapat menghilangkan, dengan kita mempelajari ilmu mawaris ini, itu dapat menghilangkan jurang pemisah
antara kelompok kaya serta kelompok miskin, sehingga mendorong masyarakat untuk maju. Kemudian yang terakhir yaitu dengan kita mempelajari ilmu mawaris ini, hikmahnya kita dapat memperoleh ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentu akan dapat menghilangkan sifat-sifat tercela yang mungkin timbul kepada para ahli waris. Baik, Anda semua, itulah tadi penjelasan materi dari Bapak. Selanjutnya, jika ada yang ingin ditanyakan, silakan. Baik, jika tidak ada, Anda semua dapat membaca ulang. Nanti akan Bapak share slide PowerPoint Bapak ini kepada Anda semua di grup WhatsApp ya. Selebihnya, Anda bisa mencari referensi lain, yaitu tentang ilmu mawaris ini di internet, bisa juga di jurnal ataupun di media-media lain yang berkaitan dengan ilmu mawaris ini. Selanjutnya, jika tidak ada, nanti Bapak akan memberikan tugas atas pemahaman Anda sekalian yang akan Bapak kirimkan melalui WhatsApp group. Jadi mohon setelah ini dicek grupnya masing-masing. Baik Anda semua, jika tidak ada lagi, Bapak akhiri pertemuan kali ini. Oh ya, sebelumnya materi kita selanjutnya di pertemuan minggu depan yaitu tentang ketentuan puasa. Nah, jadi mohon dipersiapkan di rumah materi yang akan kita pelajari pada minggu depan. Baiklah Anda semua, cukup sekian. Salah dan kurangnya Bapak minta maaf. Pak ucapkan alhamdulillahirrabbilalamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.